Oke, kita akan masuk pada materi pewarisan sifat atau genetika. Nama lainnya ada juga hereditas namanya ya. Kita kenali dulu istilah penting dalam genetika. Nanti akan mempengaruhi juga saat kita melakukan perhitungan persilangan. Oke, jadi di sini ada yang pertama namanya parental atau induk, itu simbolnya nanti P. Kemudian ada yang kedua filial, ini artinya keturunan. Simbolnya itu adalah F. Ini sering banget ditanyakan di soal ya. Misalnya F1 berarti itu adalah keturunan pertama. Sedangkan misalnya F2 berarti keturunan ketiga. Kedua ya. Jadi kalau F3 dan selanjutnya itu adalah artinya keturunan ketiga, keempat, dan selanjutnya. Kemudian ada kromosom ya. Di sini artinya dia adalah badan yang membawa gen. Jadi kromosom itu dia membawa gen atau sifat keturunan sebagai badannya. Kemudian ini ada gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah kromosom, di mana nanti di dalam kromosom itu ada apa? Ada gen pembawa sifat keturunan. Jadi susunan kromosom kita atau jumlah kromosom setiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Iya, karena tentunya kita nggak sama. Kalau manusia itu pada umumnya itu adalah 46. Untuk lalat ada 8, orang hutan itu ada 48, dan sebagainya. Oke, itu ya. Kemudian kita masuk ke gen. Nah, dia adalah pembawa sifat keturunan atau pengaturnya ya. Kalau kromosom itu kan yang pembawa sifat keturunan, kalau gen itu yang mengatur sifat keturunannya gitu ya. Nah, di sini untuk gen itu disimbolkan pakai huruf gitu. Nanti ada simbol-simbolnya. Jadi huruf-huruf itu adalah gen. Misalnya A besar A besar, A besar A kecil, kayak gitu itu adalah gen. Kemudian dominan. Jadi untuk persilangan ini ada yang namanya dominan. Artinya ada sifat yang lebih unggul. Dan ada juga sifat yang tidak unggul. Artinya apa? Ada yang muncul, ada yang tidak. Kalau yang muncul itu namanya dominan. Sedangkan kalau yang tidak muncul sifatnya itu adalah resesif. Misalnya laki-laki dan perempuan misalnya. Yang laki-laki rambutnya itu keriting, kemudian yang perempuannya itu rambutnya lurus. Ternyata filial atau keturunan pertama itu dihasilkan lurus semua, sehingga yang dominan itu adalah yang lurus, sedangkan yang resesifnya adalah yang keriting. Kayak gitu ya. Nah, untuk simbolnya, biasanya kalau dominan itu ditulis semua hurufnya itu besar semua. Misalnya kayak tadi keriting sama lurus. Nah, maka misalnya kita simbolkan M ya, yang lurus itu kita simbolkan M. Berarti M besar itu untuk yang dominan. Kalau yang resesif jadinya M kecil karena dia keriting. Kemudian ada yang intermediate. Nah, kalau intermediate ini artinya dia sama kuat ya, sehingga akan menghasilkan sifat baru. Misalnya ada bunga mawar merah sama putih, disilangkan. Ternyata keturunannya itu berwarna pink. Artinya sifatnya itu dia intermediate, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, imbang. Sehingga dia menghasilkan sifat yang baru. Atau misalnya rambut lurus sama keriting, hasilnya ikal. Nah, berarti dia adalah intermediate. Kemudian ada fenotip. Biasanya nanti di soal ya, itu ditanyakan perbandingan fenotip dan genotipnya. Nah, kalau fenotip ini adalah sifat yang bisa dilihat oleh indera, ya. Artinya fenotip itu kata-katanya, gitu. Perbandingan nanti kan ada tuh yang kalau dilihat itu hurufnya kan beda, tapi nanti bisa disatukan gitu. Nanti kakak contohin ya.
Tuh, jadi kalau fenotip itu kata-katanya. Sedangkan genotip ini dia asli ya, dia gennya, huruf-hurufnya sesuai. Kalau hurufnya beda berarti perbandingannya disesuaikan dengan hurufnya gitu. Atau yang genotip ini dia apa ya, tidak bisa dilihat oleh indera. Tuh. Kemudian ada alel. Nah, kalau alel ini adalah pasangan gen. Misalnya M besar, pasangannya apa, entah M kecil gitu. Alel itu artinya pasangan. Kemudian kalau homozigot. Nah, homozigot ini artinya dia memiliki genotip yang sama. Misalnya A besar dengan A besar gitu. Jadi genotip itu dia biasanya huruf-huruf kayak gitu ya. Tuh. Misalnya kecil sama kecil. Kalau besar semua, kecil semua itu adalah homozigot. Kalau heterozigot ada yang besar, ada kecil ya, beda. Genotipnya berbeda. Oke, kemudian nah, jadi siapa sih penemu genetika ini? Beliau itu adalah Mr. Mendel. Jadi Mr. Mendel ini dikenal sebagai bapak genetika karena bisa melakukan uji coba dengan apa? Kacang kapri atau kacang polong ya. Kenapa menggunakan kacang polong? Karena dia pertumbuhannya cepat, kemudian tuh banyak variasi berbeda ya. Kalau misalnya kacang kapri atau kacang polong kan ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang keriput ya. Kemudian ada yang halus kayak gitu. Jadi ditemukan ternyata banyak variasi sifat yang beda. Artinya adanya genetika. Kemudian di sini ada dua hukum ya. Hukum yang pertama, Mendel bilang apa? Bahwa ya, saat membentuk gamet atau sel kelamin, gen itu saling sama pasangannya itu memisahkan diri secara bebas. Nah, nanti ada kita ngerjain soal itu, kasih tahu mana yang hukum 1, mana hukum 2. Kemudian kalau hukum Mendel 2 ya, setelah pembuahan atau fertilisasi, gen juga bisa berpasangan dengan gen lain dengan bebas kayak gitu. Jadi dia bisa memisah dengan bebas, juga bisa berpasangan dengan bebas kayak gitu ya. Oke, jadi ini cara menghitung gamet ya. Nah, cara menghitung gamet itu rumusnya 2N pangkat 2. Nah, jadi N itu apa? N itu adalah alias yang beda ya, huruf yang beda. Contohnya ini, yang beda hurufnya di sini ada B dan C yang beda kan? Berarti 2N pangkat 2. Artinya 2 dipangkat 2, jadinya 4. Nah, makanya di sini untuk gametnya dia ya ada 4. Kayak gitu ya. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, kalau di sini dia cara menghitungnya seperti garpu, seperti ini ya. Tuh. Perhitungannya seperti ini kalau pakai diagram garpunya. Jadi yang misalnya yang sama disamakan ya. Jadi diagram garpu itu seperti itu. Yang besar semua, yang kecil dia ada yang kecil di bawahnya gitu. Baru nanti yang beda. Ternyata A tidak ada yang beda, adanya B sama C. Makanya di sini yang disusun. Tuh. Kemudian ya, di sini ada juga untuk perhitungan. Jadi ada yang monohibrid, ada juga yang dihibrid untuk persilangannya. Yang pertama dulu ada monohibrid. Monohibrid itu artinya dia memiliki satu sifat yang beda. Nah, contohnya di sini ya, ada apa yang beda di sini antara tinggi dan pendek. Kalau ini, jadi kalau monohibrid itu ada yang dominan, ada yang intermediate. Nah, kita bahas dulu, sebenarnya cara perhitungnya sama aja ya, sama
Jadi kasih tahu salah satunya aja ya yang dominan misalnya. Nah, diketahui di sini bahwa ada tinggi dan pendek, kemudian menghasilkan tinggi semua. Berapakah keturunan yang kedua ya? Perbandingan seringnya tuh di dalam soal dicari perbandingannya. Fenotip dan genotip. Ingat, fenotip itu dia yang bisa dilihat dengan indera atau dia bentuknya kata-kata, sedangkan genotip itu dia itu huruf-hurufnya ya. Oke, jadi untuk P itu adalah parental. Kita buat dulu kayak gini, P parental. Kemudian kita silangkan tinggi dan pendek. Ini harus pakai huruf ya, baru nanti ke genotip. Genotip baru pakai kalau yang parental ini pakai kata-katanya ya. Baru genotipnya di sini dia pakai hurufnya. Ya, kita untuk hurufnya ini terserah kita ya, mau kita pakai huruf apa. Nah, di sini dibandingkan yang penting besar kecilnya itu sesuai dengan apa yang diketahui. Kalau besar itu untuk dominan, kalau kecil semua itu untuk resesif. Nah, karena yang dominan adalah tinggi ya, maka dia besar semua hurufnya. T besar, T besar. Gitu. Kenapa, Kak? Padahal kan dia sifatnya cuma satu. Kenapa dia kok ada dua hurufnya? Iya, karena ini alel ya. Jadi dia minimalnya tuh 2. Kemudian ini hukum pertama Mendel. Apa katanya? Gamet bisa saling memisahkan diri dengan bebas. Ini ada hukum Mendel yang pertama ya. Maka dia memisahkan diri. Ketika ini kan udah sama nih, maka T besar disamakan dengan T kecil ya. Hasilnya adalah T besar, T kecil. Nah, makanya dia tinggi semua. Ini cara bacanya kalau besar dan kecil jadinya tinggi semua ya. Lebih ke yang tinggi. Kemudian untuk persilangan yang kedua. Nah, ini adalah hukum Mendel yang kedua. Artinya apa? Hukum Mendel kedua itu bilang dia itu bisa gamet itu bisa berpasangan dengan gamet yang lain secara bebas. Makanya nanti ini disilangkan ya. T besar ini yang kan disilangkan lagi F1 dengan F1 ya. Kayak gini. Jadi dia disilangkan lagi di sini. Disilangkan di sini. Nah, jadi disilangkan lagi. Yang di soal yang diminta adalah disilangkan lagi. Jadi kita silangkan, maka hasilnya adalah T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Nah, untuk perbandingannya kita bisa lihat kalau genotip itu dia dilihat dari hurufnya. Maka perbandingannya adalah 1, 2, 1. Sedangkan kalau fenotip itu dilihat dari kata-katanya. Ya. Sehingga apa? Sehingga T besar T kecil ini kan sama juga tinggi. T besar ini tinggi, ini pendek. Makanya dijadiin 1. Jadi 3:1. Itu ya perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke dihibrid. Nah, biasanya di soal ini yang lumayan sulit yang dihibrid ya, karena dia dua sifat yang beda dan hurufnya tuh banyak. Nih, seperti ini ya. Cara pengerjaannya sama ya, kita buat dulu parentalnya, apa sifatnya yang akan dikalikan atau disilangkan. Di sini ada rambut keriting mata biru dengan rambut lurus mata coklat. Nah, ini untuk genotipnya atau huruf-hurufnya terserah kita ya. Yang penting sesuai mana yang dominan berarti dia besar, kalau yang resesif dia kecil gitu. Nah, kemudian ini diambil karena dia dua sifat yang beda, makanya dia KB kayak gitu. K besar, B besar dikalikan dengan K kecil, B kecil. Nah, untuk persilangannya kok bisa Kak jadinya seperti ini ya. Jadi untuk penentuannya itu disilangkan K besar, B besar ya, K kecil, B besar. Nah, jadi ini kenapa bentuknya seperti ini, kan keturunan pertama nih. Jadinya seperti ini ya, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Nah, disilangkan lagi yang di soal yang diminta adalah keturunan keduanya.
berarti disilangkan lagi K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, kayak gitu. Nah, untuk persilangannya di sini caranya seperti apa? Caranya itu berarti ya dikalikan dulu yang besar ini. K besar sama B besar ya. Kemudian K kecil sama B besar. Kayak gitu. Ya, jadi atau K besar sama B kecil, terus K kecil sama B kecil gitu. Jadi disilangkan ini satu-satu, baru nanti disilangkan dengan persilangannya. Jadinya K besar, B besar, sama seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Yang penting di sini yang diuji adalah ketelitiannya ya. Kalau misalnya ini K besar, K kecil, B besar, berarti ini rambutnya keriting, mata biru ya. Yang kecil ini akan kalah dengan K yang besar. Nah, untuk perbandingannya, ini ada kesalahan ini ya. Kemarin udah pernah kakak cek, bukunya ada kesalahan. Kita harus lihat nanti lebih jelas lagi di sini ya, untuk perbandingannya sama kayak tadi, mencari perbandingannya. Kemudian untuk fenotip, itu diambil dari kata-katanya. Kalau genotip dari huruf-hurufnya, makanya perbandingannya beda, hati-hati. Itu. Oke, coba kita ngerjain soal ya. Nah, ini katanya satu sifat yang beda. Satu sifat yang beda berarti apa? Monohibrid. Kemudian di sini kita mengerjakan soal ya. Di sini ada bulat dominan terhadap B keriput. Berdasarkan diagram di atas, perbandingan fenotip pada persilangan tersebut adalah fenotip ya. Nah, jadi gampang aja sih. Langsung dijawab 3 bulat, 1 keriput. Kenapa? Karena dia biasanya kalau dominan dan mirip dengan sifatnya sama seperti yang ini, maka cara pengerjaannya juga sama dan perbandingannya juga sama, kayak gitu. Tapi kebanyakan soalnya tuh jarang yang sama. Biasanya jarang yang sama ini nih, yang di keturunan kedua. Iya, karena nanti bisa juga di soal ini jadinya K besar, B kecil, kayak gitu. Disilangkan dengan K besar, K kecil, B besar, B kecil. Misalnya seperti itu ya. Nanti ada contoh soalnya, Kakak akan kirim contoh soalnya seperti apa lagi. Tuh. Kemudian yang ini ya. Oke, jadi ini yang dicari adalah kemungkinan keturunan yang bergenotip B besar, C besar, C kecil. Nah, jadi nanti kita cari perbandingannya berapa, terus nanti diper 16. Karena semua total kotak perkaliannya ini ada 16. Nah, kita bisa lihat aja di sini ya. Contohnya misalnya. Nah, ini ada K besar, B besar, B kecil. Atau sama seperti ini, berarti 1:16 ya. Ya kan? Iya, 1:16. Kayak gitu caranya. Gampang ya. Oke. Semoga bermanfaat. Nanti kita nanti akan kirimkan contoh-contoh soal yang lainnya.